لك والملك لا شريك لك. Dikala senja beranjak malam, riak berkicau si anak dara. Izinkan kami haturkan salam, salam pembuka awal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa ala alihi syahidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat Ustadz Zulfikar Nikmat, yang kami hormati Dewan Komisaris BRK Syariah Ibu Rita Anugrah dan Bapak Roy Prakoso, yang kami hormati PLT Direktur Utama BRK Syariah Bapak Helwin Yunus, yang kami hormati Direktur Dana dan Jasa Bapak M.A. Soeharto, yang kami hormati Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bapak Fajar Restu Febriansyah, dan yang kami hormati pemimpin divisi, General Manager Cabang Utama, Branch Manager, pemimpin cabang pembantu, pemimpin kedai wilayah Pekanbaru, serta jemaah calon haji pegawai BRK Syariah dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, batang bukan sembarang batang, batang tinggi lurus menjulang. Kehadiran Bapak Ibu kami sambut dengan hati yang senang, tak lupa kami haturkan selamat datang. Selamat datang kami ucapkan di Ballroom Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah dalam rangka pelepasan jemaah calon haji tahun 2025 1446 Hijriah Pegawai Bank Riau Kepri Syariah. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Adi yang akan memandu rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Dan agar acara kita diberi keberkahan dan keberlimpahan pahala, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Fadio Rizky Farel. Kepada Bapak Fadio Rizky Farel, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا
بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan dari Direksi BRK Syariah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak M.A. Soeharto selaku Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah. Kepada Bapak M.A. Soeharto,
kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara tepung tawar jemaah calon haji insan dari Bank Riau Kepri Syariah di Ballroom Bank Riau Kepri Syariah lantai 4. Selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu insan Bank Riau Kepri Syariah yang berbahagia, pada saat bulan Zulhijjah tentunya di mana umat Islam yang mendapat panggilan Allah SWT mempunyai kewajiban untuk menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Menunaikan ibadah haji ke Baitullah merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, yang dimana hukumnya adalah wajib bagi yang mampu tentunya. Orang yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji adalah orang yang mampu secara materi, fisik, dan juga mental. Pada hari yang penuh berkah ini kita berkumpul dalam suasana haru tentunya, bahagia juga, yang melaksanakan acara tepung tawar sebagai bentuk doa restu dan penghormatan adat kepada 19 orang pegawai Bank Riau Kepri Syariah yang insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Tepung tawar bukan sekedar tradisi tentunya, tetapi mengandung makna yang dalam untuk memberikan doa dan restu serta sebagai ungkapan rasa syukur atas tercapainya suatu keinginan atau usaha dari seseorang. Kepada para calon jemaah haji, saya ingin menyampaikan selamat atas nama Bank Riau Kepri Syariah, tentunya insan Bank Riau Kepri Syariah. Selamat dan atas nikmat yang begitu besar yang didapat oleh Bapak Ibu calon jemaah haji. Tidak semua orang tentunya mendapatkan kesempatan untuk menjadi tamu Allah di Baitullah. Oleh karena itu, jagalah niat, luruskan hati, dan persiapkan diri sebaik-baiknya, baik secara fisik maupun rohani. Jadikan ibadah haji ini merupakan atau bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai titik tolak perubahan menuju pribadi yang lebih bertakwa, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji dan hajjah yang mabrur, membawa keberkahan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan orang banyak. Saya dan seluruh insan BRK Syariah mendoakan agar perjalanan Bapak Ibu nantinya diberikan kelancaran, kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dari Allah SWT dari berangkat hingga kembali ke tanah air. Amin ya robbal alamin. Tak lupa pula doakan kami di sini, semoga bagi yang belum memperoleh kesempatan untuk dapat ikut juga melaksanakan ibadah haji, dan bagi yang sudah insya Allah diundang lagi. Akhirnya semoga Allah SWT menerima ibadah haji Bapak Ibu dan menjadikan perjalanan ini sebagai perjalanan dengan penuh berkah. Simpan jarum di dalam laci, nanti bahaya bisa kena kaki. Niatkan hati ke tanah suci, semoga Allah permudah jalan rezeki. Ini yang buat bahaya nih. Tanggal 25 terima gaji. Gaji diterima, jangan lupa bersyukur. Bagi yang sebentar lagi berangkat haji, semoga Allah menjadikan haji yang mabrur. Demikian, mohon maaf atas silap kata dan sikap dalam kehadiran kami, dan sekali lagi
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Zulfikar Nikmat yang nantinya akan memberikan tausiah pada kita semua dan menjadi pedoman kita tentunya khususnya bagi teman-teman yang akan melaksanakan ibadah haji. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Zulfikar Nikmat. Kepada Al Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya beri salam kurang semangat, jawabnya jangan ngikut. Harus lebih semangat dong. Dari Pekanbaru ke Kota Rengat. Tunggu dulu, baru 1 baris baru. Singgah sebentar di Indragiri. Jawaban salam kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar bawah beli kuini. Kuini dibawa ke rumah mertua. Setelah mendengar ceramah ini, semoga meningkat iman dan takwa. Untuk pantun Haji Mabrurnya saya tumpangnya dengan Pak Soeharto tadi. Namanya untuk apa? Intinya satu aja. Haji Mabrur. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul hajja wal umrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Ittaqullah haitsuma kunta. Yang saya baca ini hadis. Tentu hadis itu dari Nabi kita Muhammad. Semuanya menjawab. Nabi kita Muhammad, itu dia. Sambung dengan sallallahu alaihi, itu tak sama gelar dengan profesor doktor, tak sama. Ini gelar dapat dari Allah. Ketika Nabi berumur 40, wahyu turun, beliau diangkat jadi Rasul, dapatlah gelarnya sallallahu alaihi. Ini ibu rebana kita ini sering melantunkan salawat itu. Sallallahu ala Muhammad. Semua. Sallallahu alaihi. Itu dia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Jangan dilantunkan aja. Tapi bila mana nama Rasul itu disebut, Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Itu pesan Nabi. Ini Bapak Ibu jamaah calon haji, bekal yang dibawa, lihat surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian kata Allah. Atau dalam bahasa lainnya, siapkan bekal. Sebaik-baik bekal pergi haji adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku kata Allah, ya ulil albab, hai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat.
Dari sekian banyak jumlah kita yang hadir di ruangan apa namanya ini? Apa room? Ballroom. Yang menjadi penilaian oleh Allah bukan kena pangkat, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan cantik, bukan harta. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan hartanya, bukan pangkatnya, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan cantik, bukan gagah, tampan, tidak. Buat apa Allah nilai itu? Itu semuanya adalah titipan, amanah dari Allah. Minta dijaga baik-baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al umrah ilal umrah kifarah lima bainahuma, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Man hajjal lillah fala yarfus wala yafsuq kayaumi raja'a waladathu ummuhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Dua ayat Quran yang baru saja dibacakan. Tiga dengan Kori Provinsi Riau, Padio Rizky Parel. Yang baru-baru ini Kori kita ini mewakili Provinsi Riau cabang tilawah pada musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Provinsi Kaltim di IKN. Itulah orangnya. Jadi yang saya bawa ini bukan kaleng-kaleng. Masih single lah. Kadang-kadang kita itu kalau ada kepandaiannya cakap sikit, itu lah single. Coba kalau jelek bentuknya, tak ada kepandaian, pandang pun tidak. Bu, ini baru semester 6 UIN Susko, fakultasnya syariah, ya masih lama lagi itu. Apa kata Allah ini? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji itu dan umrah lillahi. Itu kata Pak Soeharto tadi. Sucikan hati, bersihkan jiwa, kemudian niat lillahi. Awas kalau niatnya meleset. Ditekankan betul masalah niat. Kemudian ayat berikutnya, sesungguhnya rumah yang pertama sekali dibangun untuk manusia di muka bumi ini adalah Baitullah. Nama lain Baitullah itu apa, Bu? Ka'bah. Allah sebut letaknya di Makkah. Kita mengatakan Makkah. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di sana ada makam Ibrahim, pendiri Ka'bah itu. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu, kata Allah, kana amina, maka amanlah dia. Jadi pergi haji itu jangan takut. Aman. Udah dijamin oleh Allah. Ya. Masalah-masalah yang seperti dia, apa namanya itu? Ibu tak monitor dong. Insya Allah. Coba lihat. Begitu tentara Abrahah
datang dengan pasukan gajah bermaksud ingin menghancurkan Ka'bah, Allah tidak izinkan rumahnya dihancurkan dengan burung ababil. Pap, 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 selesai. Gampang banget sih. Pakai bahasa Jakarta gitu. Mudah. Dengan burung ababil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka gajah terbakar, badannya berlubang seperti daun dimakan ulat. Allah amankan jamaah haji. Mengerjakan ibadah haji merupakan kewajiban manusia kepada Allah bagi yang punya kemampuan, kesanggupan untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkarinya, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta. Selesai terjemahan 2 surat, masuk 2 hadis. Umroh pertama ke umroh berikutnya, kata Rasul, menghapuskan dosa di antara keduanya. Haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surgalah baginya. Hadis yang kedua, barang siapa yang mengerjakan haji, tidaklah dia berkata kotor, tidaklah dia berbantah-bantahan, tidak melanggar aturan Allah selama masa mengerjakan haji, kembali dia dari mengerjakan haji itu percis seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Begitulah keadaan kondisi setiap orang kembali daripada mengerjakan ibadah haji. Yang saya hormati Dewan Komisaris, yaitu Ibu Rita Anugrah, kemudian Bapak Roy Prakoso, kemudian yang saya hormati Dewan Pengawas Syariah, yaitu Bapak Saifuddin Yuliar, kemudian yang saya hormati PLT Direktur Utama Bapak Helwin Yunus. Ini pokoknya saya baca ya, datang-datang soal lantil itu. Yang saya hormati Direktur Dana dan Jasa Bapak M.A. Soeharto yang baru saja menyampaikan sambutan tadi. Ini beliau ini salut saya, terarah sambutannya. Tepuk tanganlah, mengango ya. Mana ada orang menyampaikan sambutan haji itu terarah, disiplin, sistematis. Kemudian yang saya hormati Direktur Kepatuhan Manajemen Risiko Bapak Fajar Restu, kemudian pemimpin divisi, General Manager Cabang Utama, kemudian yang saya hormati juga Branch Manager, pemimpin cabang pembantu, kemudian pemimpin kedai wilayah, tak kedai mana tak tahu lah ini, Pekanbaru. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu jamaah calon haji. Ini yang berangkat, saya luruskan ini, yang berangkat tahun ini bukan calon. Kalau calon mendaftar sudah, tapi tak kebagian berangkat tahun itu calon. Yang sudah berangkat tahun ini namanya jamaah calon haji. Bedakan dong. Mana yang sudah berangkat, mana yang berangkat, mana yang belum. 1.500 daftar tunggu. Bayangkan. Nih. Biaya. Pergi haji sekarang 55 juta. Haji reguler. Haji plus berkisar antara 300 sampai 350 juta. 5 tahun. Reguler maksimal 14 tahun. Ada haji yang langsung berangkat, daftar sekarang berangkat tahun ini. Tapi 700 juta. Namanya Puroda. Itu pisahnya langsung dikeluarkan dari Arab Saudi. 700 juta. Ada duit? Ada duit 700 juta? Daftar sekarang berangkat. Tak mesti menunggu lama-lama. Ini yang atur. Kata orang Medan, hepeng nangatur negara won. Duit nangatur negara, apalagi bagi haji.
Insya Allah. Mudah-mudahan kita hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Lebih-lebih lagi kita doakan jamaah calon haji kita ini, kalau saya dapat informasi berjumlah 33 orang jamaah. Iya MC? 33 kan? Kesehatan ini penting dijaga. Ya. Kadang-kadang pergi haji ini berangkat dari tanah air sehat, tiba di sana sakit. Kadang-kadang sakit di sini, tiba di sana sehat. Kadang-kadang hidup di sini, tiba di sana, tapi jemaah kita ini insya Allah balik. Ada juga yang mati di sana, tiba di sini. Hidup dari mana? Saya banyak pengalaman. Ada ibu bicara sama ibu yang sehat. Alhamdulillah bu, dari tak nyangka kami ibu sehat ini bu. Waktu nak berangkat kemarin naik pesawat dia bapak-bapak. Tahu ibu bapak? Tiba di sana. Makanya kita doakan jemaah calon haji ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita kemari ini syukuran haji sekaligus tepuk-tepung tawar karyawan-karyawati BRK Syariah Pekanbaru ini. Dua tujuan kita kemari. Pertama, memberikan doa keselamatan. Yang kedua, memaafkan kesalahan jamaah calon haji. Ada nak sambutan dari mewakili jamaah? MC? Ada? Tak ada? Saya wakili aja. Ini pergi ke tanah suci harus diri bersih. Di mana ada kesalahan, kehilapan, sengaja, tak sengaja, yang lama, yang baru, yang besar, yang kecil, ucapan, perbuatan yang nampak tersembunyi, bagi jamaah calon haji, karyawan-karyawati BRK Syariah, tolong Bapak Ibu maafkan. Bersedia nak Bapak Ibu memaafkannya? Mau nak Bapak Ibu memaafkannya? Dah, berangkatlah Bu. Selesai itu. Selesai. Doa kita apa? Dari mulai berangkat sampai kembali, mudah-mudahan jemaah kita ini diberi umur panjang oleh Allah. Badan sehat, selamat sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, selamat mengerjakan rukun dan wajib haji, selamat kembali ke tanah air. Semoga meraih predikat haji yang mabrur. Dah selesai Ramah. Itu aja. Tambah lagi. Saya dipesankan oleh Pak Sapik Apandi setengah jam. Mana Pak Sapik mana? Ada? Mana Pak Sapik? Pak Sapik nih yang telepon saya kemarin ini. Sapik Apandi. Setengah jam Ustaz katanya. Bagi saya tak ada masalah. Mau setengah jam, mau 20 menit. Tak ada masalah. Yang penting udahlah, usah dilanjutkan lagi. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Ayo salawat balik. Banyak salawat hari Jumat ini biar dapat syafaat dong. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujad bi ahlil bad. Bertakwalah pada Tuhan, salat fardu wajib kerjakan, puasa Ramadan harus jalankan supaya kita disayang Tuhan. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah amullah ala yasin.
begitu Bapak Ibu berangkat dari Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju pelabuhan Hang Nadim Batam, ya. Di situ jamaah haji menginap 1 malam. Seluruh. Nanti kembalinya tak nginap lagi. Langsung tukar pesawat. Ini perjalanan haji yang saya sampaikan ini. Apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu lakukan nanti. Dari mulai berangkat dari rumah sampai kembali. Nanti di Batam itu bermalam, makan malam. Kemudian sarapan pagi, dikasih gelang pengenal. Kemudian dikasih uang belanja di sana sebesar 350 real. Saya tak tahulah tukar real berapa sekarang. MC tahu? 4.000 berapa? Banyaknya berapa? Banyak. Kalau kami di tahun 2006 itu dapatnya 750 rial. Tukar rupiahnya waktu itu berkisar antara 7 sampai 7,5 juta. Tapi kami cari makan sendiri. Yang sekarang ini maka dikurangi dari 7 juta dalam bentuk rupiah menjadi 3,5 juta, makan sudah di sini. Iya Bu, iya Bu. Jawablah Bu, kalian nganggur udah mengeleng apa bayang? Iya Bu. Dah. Begitu selesai sarapan, memakai pakaian seragam, seluruh jamaah haji take off dari pelabuhan Hang Nadim Batam langsung ke Madinah. Tidak ke Jeddah. Semua haji tamattu drop ke Madinah. Semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mendaratlah pesawat ini tadi di pelabuhan udara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Sedangkan pelabuhan udara Jeddah namanya King Abdul Aziz. Bapak Ibu 8 hari di Madinah. Apa yang dilakukan di sana? Melaksanakan sholat wajib berjamaah. Sholatum fi masjid haza. Barang siapa yang sholat di masjidku ini, kata Rasul, afdalu, lebih utama min sholatil, daripada sholat tempat lain. Kata Nabi, pahalanya adalah min alfin sholatin fi siwah. Dia mendapatkan pahala bunda 1000 kali pahala sholat. Dibandingkan masjid haram 100.000. Dibandingkan masjid Aqsa 500, Masjid Raya An-Nur 27. Jadilah itu pun Pak juga datang. Laksanakan sholat jenazah setiap waktu. Aku sholat jenazah 4 takbir ikut imam karena Allah. Allahu Akbar Al-Fatihah. Allahu Akbar salawat Nabi. Allahu Akbar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Cukup. Tak perlu sampai ke ujung. Kalau hafal ke bawah, bagus. Allahu Akbar takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Selesai. Barang siapa menyaksikan jenazah, kata Rasul, lalu ikut dia menyolatkan jenazah, maka dia dapat 1 kirot. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ukuran kirot itu apa? Semisal bukit Jabal Uhud yang ada di kota Madinah. Ikut mengantarnya dapat kirotoni, dapat 2 kirot. Jadi Bapak Ibu nanti jangan lupa sholat jenazah, syaratnya begitu salam jangan kerjakan ba'da zuhur dulu atau ba'da maghrib, nanti tertinggal. Orang sedang sholat jenazah, kita sholat ba'da. Selesaikan jenazah itu dulu, pahalanya lebih besar daripada ba'da. Kemudian diperbanyak baca Quran. Sholat sunat masuk semua. Sholat uduk, sholat taubat, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, rawatib, masuk. Ini Bu, Pak, mumpung sekali pergi. Tak ada cerita balik lagi dah. Payah. Bahkan sahabat tanya ke Rasul, ya Rasulullah, pergi haji itu apakah tiap tahun? Tidak, kata Nabi, tidak. Cukup marratan wahidah, cukup sekali dalam seumur hidup. Jangan awak kita ke sana, beri kesempatan bagi yang lain. Ini kalau mendaftar sekarang lagi, balik dari haji daftar lagi 25 tahun ke depan baru berangkat lagi.
ambil kesempatan untuk ibadah di sana. Masuk ke Taman Raudhah, ziarah ke makam Rasul. Nanti Taman Raudhah itu apa yang dikatakan oleh Pak Soeharto tadi, doakan seluruh kami yang hadir ini di Taman Raudhah. Ada 4 doa dipandang mustajabah selama Bapak Ibu berada di tanah suci Makkah dan Madinah. Pertama Raudhah, yang kedua multazam. Multazam itu kalau Hajar Aswad di kiri, pintu Ka'bah di kanan, di tengahnya itu multazam. Bapak Ibu silakan berdoa, tapi jangan mendekat di multazam, remek. Orang ramai dari jauh aja. Ya Allah ya Tuhan kami, semua keluarga karyawan karyawati Bank Syariah Kepri kemarin yang ikut mengadakan acara tepuk tawar syukur kepada kami, ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah berikanlah kesempatan mereka untuk datang mengikut jejak kami. Itu doanya. Ya Bu, ya Bu, ya doang sana nanti. Kemudian Arafah. Satu lagi doa mustajab di Bukit Jabal. Jadi kalau ada anak gadis yang sudah berumur belum dapat jodoh, kirimkan namanya. Kirimkan namanya, insya Allah. Ini banyak lajang nih. Nih, bujang. Percaya tidak percaya doa di Bukit Jabal Rahmah mustajab. Dengarkan ini. Ada seorang bapak pergi haji membawa 2 istri. Istri pertama, istri kedua. Kedua-dua istrinya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kata istri yang pertama, ya Allah ya Tuhan. Suaminya dengar, diaminkannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kata istri pertama. Sampai kami besok di Pekanbaru, gerakkanlah hati suamiku menceraikan istri mudanya nih. Kata istri muda lain lagi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampai kami besok tanah air, ya Allah gerakkanlah hati suamiku menceraikan istri tuanya nih. Lalu apa terjadi? Sampai di tanah air, kedua-dua istrinya dicerai oleh suami. Lalu dia marah. Bang, mengapa diceraikan kami? Tapi kata suami, itu doa yang kemarin di Bukit Jabal Rahmah aku aminkan, rasain. Cari istri ketiga lagi. Makbul. Udah. Pada hari ke-8 di Madinah, seluruh jamaah haji dianjurkan mandi sunat ihram, memakai kain pakaian ihram, beruduk untuk berangkat ke Mekah melaksanakan umroh. Pekerjaan umroh didahulukan dari pekerjaan haji, maka orang ini wajib menyembelih seekor kambing yang namanya dam. Berapa kena Bu? Berapa juta? 3 juta. Kenapa? Barang siapa yang mendahului pekerjaan umroh kata Allah daripada haji, dia wajib menyembelih seekor kambing namanya dam isaah. Kalau dam nusuk lain lagi, melanggar aturan ketika memakai ihram. Berkata kotor, memakai wangi-wangian. Laki-laki memakai pakaian berjahit, perempuan menutup muka, memakai sarung tangan, mencabuk. Pokoknya 12 larangan itu. Kalau itu dilanggar, kena dam nusuk. Begitu hari ke-8, Bapak Ibu mandi sunat ihram, niatnya begini. Sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah. Bisa Bu? Bisa. Panjang potong, sengaja aku mandi. Panjang lagi, aku mandi. Panjang lagi, mandi, udah. Tak apa-apa. Habis itu, memakai ihram untuk bapak-bapak harus belajar yang benar. Kalau tidak, susah berjalan. Nah, ada bapak pakai ihram gini jalannya. Saya kemarin Pak Soeharto di Masjid Nabawi menengok seorang bapak sholat asar dekat saya, duduk tasawuf akhir, separuh paha terbuka. Disebabkan tak mengerti memakai kain ihram, akhirnya apa? Batal sholat. Aurat terbuka. Ini harus dipelajari betul cara memakainya. Kemudian
pergi ke Masjid Nabawi Asy-Syarif, laksanakan 2 jenis solat, solat zuhur sama solat asar, jamaknya jamak takdim. Siap itu nanti balik ke hotel, tunggu bis menjemput untuk ke Bir Ali Zulhulaifah. Disitulah jamaah haji berniat, sengaja aku melaksanakan umroh dalam keadaan ihram karena nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau sudah berniat seperti itu, jaga larangan yang 12 tadi. Kena betul ngameng lagi. Akhirnya berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, masuk hotel, bagi kamar. Pada malam itu juga Bapak Ibu langsung mengerjakan umroh. Di Mekah itu untuk dimaklumi, seluruh jamaah haji di Mekah selama 27 hari. Lama Bu? Hitung berapa hari sejak sampai dari Madinah? Madinah 8 hari, Mekah 27. Berapa MC? 27 tambah 8. Hah? 27 tambah 8. 35. Udah. PP 2 hari. 37. Di Batam semalam. Berapa tinggal? Berapa tinggal? Kalau dia 41 tinggal 3 hari. Disitulah Wukuf Arafah, mabit Muzdalifah, bermalam di malam di Mina, habis 41 hari. Makanya saya ingat sama ibu, jangan sekali-kali menanya kapan pulang. 27 hari di Mekah baru balik ke tanah air. Malu kita nanya, kapan balik Kak? Bil balik. Nampak betul tak kerasa di Mekah? 27 hari. Pada tanggal 8 Zulhijjah, seluruh jamaah haji bersiap untuk mandi lagi. Mandi sunat ihram untuk haji. Niatnya sama tadi. Memakai ihram, berniat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sengaja aku mengerjakan haji dalam keadaan ihram karena memakai kain ihram, berangkat dari Makkah menuju Arafah dengan jarak 21 kilo. Kalau Madinah ke Zulhulaifah itu hanya 12 kilo. Begitu sampai nanti di tanah suci Mekah, apa di Arafah maksud saya, di situ mulai wukuf. Al-Hajju Arafah, dapat haji itu di Arafah. Rukun haji 4. Berniat untuk haji, wukuf Arafah, tawaf ibadah, sa'i antara Safa Marwah, ditutup dengan menggunting rambut. Ini jangan sampai tertinggal. Dan kerjanya pun harus tertib. Itu makanya Pak Soeharto banyak orang balik haji nak berangkat balik. Alasnya apa? Pergi pertama tak sempurna. Kenapa tidak disempurnakan? Contoh, ketika ibu tawaf, baik tawaf untuk umroh maupun tawaf untuk haji, betul-betul. Ka'bah itu kan di sisi kanan kita. Ada kebetulan Jalan Suat itu Bismillahi Allahu Akbar. Tengok di kanan. Sejajar dengan filah hijau. Makrifat isti'lab karena tak dapat mencium jarak suat dan tak dapat menyentuh, cukup dengan jarak jauh. Bismillahi Allahu Akbar. Apa ibu baca? Apa rencana mau dibaca waktu itu? Cepatlah Bu Ari, dah makin sore ni. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Kerjakan dengan tertib, dengan tenang, jangan bicara, jangan main HP, jangan video call, jangan selfie. Ini awak tahu ibadah. Masa ya video call sama keluarga, ini mama sedang tawaf nih anak kan? Ini mama di bapak. Jangan lakukan. Ini pekerjaan rukun. Sama dengan sholat. Selesaikan dulu. Jangan dipacu orang, jangan disikut. Pokoknya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah, tenang, tertib dan khusyuk. Tiba di rukun Yamani,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Habis itu nanti setelah dari Arafah mabit Muzdalifah, kemudian bermalam di Mina, melontar 3 jamarat, siap itu balik ke Mekah, laksanakan tawaf ibadah, kemudian sa'i di antara Safa Marwah, ditutup dengan tahallul sani. Selesai pekerjaan haji hanya dalam waktu 5 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Zul. Itulah nyanyi Ibu Ramana tadi. Dari padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam. Ibu tak apa loh? Asik menghafal lagu Dina Mariana nih. Wajahmu dulu berseri-seri. Apa tuh? Senyummu. Dulu tuh nyok, kini mana bisa lagi? Dulu jeruk nipis, sekarang jeruk purut. Dulu berjalan lenggang, sekarang maju bahu. Dari penutup ini coba lah. Dari padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, mogalah ibadah haji mabrur. Masjidin Nabawi terletak. Terus tempat himpun doa padamu pinta, wahai jun, solawat dan salam on syafaat ya Safwatullah. Panggilan haji. Main kala gendang tuh. Panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, iya Makkatul Mukarramah, tanah suci, iya Makkatul. Malam subuh dan senja. Saya pelatih ini. Subuh dan senja, berjamaah tawaf sa'i dan umrah, sembahyang tawaf sa'i dan terdengar suara talbiyah bergema, terdengar suara talbiyah bergema. Nanti Bu, begitu berangkat dari Mekah ke Arafah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua ikut. Labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Akhirnya menjelang kepulangan ke tanah air ada satu lagi pekerjaan wajib haji namanya tawaf wada. Setelah Bapak Ibu lakukan tawaf wada, nanti balik ke hotel langsung kembali ke tanah air lewat Jeddah King Abdul Aziz, masuk pesawat terbang lagi ke Batam, sampai di Batam tukar pesawat dari Batam langsung Sultan Syarif Kasim, akhirnya sampailah ke rumah. Karena sudah sampai ke rumah, selesailah ceramah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa in. Wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyana rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'alhum hajjan hajjan mabrura. Allahumma ja'alhum hajjan hajjan mabrura. Allahumma ja'alhum hajjan hajjan mabrura. Wa sya'yan sya'yan maskura. Wa zanban zanban maghfura. Wa tijaratan lan tabura. Wa amalan salihan maqbula. Ya Allah ya mujib السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik Bapak Ibu, saat lagi kita akan menyaksikan prosesi dan ini juga merupakan acara inti pada kegiatan kita pada hari ini, yakni proses tepuk tepung tawar bagi jemaah calon haji Insan Bank Riau Kepri Syariah. Oleh karena itu, kami turut mengundang Dewan Komisaris Bank Riau Kepri Syariah, Ibu Rita Anugrah dan Bapak Roy Prakoso, PLT Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah, Bapak Helwin Yunus, Direktur Dana dan Jasa Bapak M.A. Soeharto, dan juga Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bapak Fajar Restu Febriansyah untuk maju ke depan untuk membersamai melaksanakan prosesi tepuk tepung tawar bagi jemaah calon haji Insan Bank Riau Kepri Syariah. Dan kami juga akan memanggil para jemaah calon haji yang akan berangkat pada tahun ini. Yang pertama ada Bapak Yasral Yazid beserta istri, Tengku Muhammad Fadli Kolis beserta istri, lalu ada Bapak Bambang Rianto Rustam beserta istri, Bapak Muhammad Adlin beserta istri, dan juga Bapak Hanafi beserta istri untuk maju ke depan untuk kegiatan tepuk tepung tawar pada sore hari ini.
Bapak Ibu, yang selanjutnya akan kita lakukan prosesi tepuk-tepung tawar, yakni Bapak Syahril Hamid beserta istri, Bapak Ika Irawan beserta istri, Bapak Winardes beserta istri, Bapak Wahyudi beserta istri, dan Ibu Nofrita beserta suami. Berikutnya, Ibu Rina Harteti beserta suami, Ibu Juhariah beserta suami, Bapak Agus Salim, Bapak Riko Adrian, Bapak Muhammad Ridho Mustafa, Ibu Lili Arni, Ibu Ermelia Sari Pratiwi, dan kami arahkan untuk maju ke depan dan menempati kursi yang telah disediakan. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh PLT Direktur Utama Bangrial Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta mitbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur al-aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, Marhaban, marhaban, Baik, Bapak Ibu, ya bersama-sama kita Nur saksikan Aini. prosesi tepuk-tepung Marhaban, tawar jemaah calon haji marhaban, Insan Bank Riau Husaini. Kepri Syariah. Proses ini bukan hanya sebagai simbolis, tapi juga menjadi doa untuk jemaah calon haji yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Dan untuk kita yang belum bisa menjalankan ibadah haji pada tahun ini, semoga tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan dan tentunya bisa mendatangi Baitullah. Marhaban, ya Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan souvenir dan ini akan diserahkan terlebih dahulu. Marhaban, marhaban, Jadal Husaini. Marhaban, marhaban. Baik, untuk penyerahan cenderamata ini. ya syi'an, Baik, silakan, ya Ustaz. karimal walidaini, auduka sofil mubarak, irduna yauman Baik. nusuli. Untuk penyerahan souvenir ini kami meminta PLT Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah untuk menyampaikan calon haji Insan Bank Riau Kepri Syariah dan juga Direktur Dana dan Jasa dan disambung oleh Bapak Restu Febriansyah selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko. Marhaban, sallallahu